Saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan kembali dengan saya Urbanus Sateki Olmen. Saudara pemirsa, saat ini tepat di tanggal 27 September tahun 2024. Saat ini saya berada di Kampung Salor, Kampung Ipi Mahat. Kampung ini kami tim pemenang Gubernur Provinsi Papua Selatan dan Bupati Kabupaten Merauke. Saudara pemirsa, kami bersama Dr. Anus Johannes Grupa Gepse bersama Bapak Darius Gepse serta Christian Gepse. Kami datang di sini untuk meminta restu kepada leluhur di atas tanah ini. Kemarin sebut bahwa kampung meja adat suku Marin dari 4 penjuru Matangin, saudara pemirsa. Saat ini saudara pemirsa bisa saksikan proses pertama yang dilakukan upacara adat kepada calon Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gepse, dan calon Bupati Merauke, Bapak Christian Gepse. Saat ini, Bapak calon Gubernur Provinsi Papua Selatan dilakukan secara adat suku Marin. Ya, saat ini orang tua adat di Kampung Salor melakukan di meja adat. Sini diserahkan secara adat suku Marin, berdiri di atas semua atribut adat yang dilakukan di Kampung Salor Kampung, tepat di meja adat. Utusan Gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Darius Gepse, saat ini Bapak Darius Gepse diserahkan secara adat suku Marin, tepat di meja adat Kampung Salor. Dan saudara pemirsa, saat ini masyarakat Kampung Salor, tua-tua adat, melakukan ritual dengan disemadi secara adat suku Marin saat ini, saudara. Dan inilah Bapak calon Gubernur Provinsi Papua Selatan saat ini sudah dilakukan gambar adat dan akan dilanjutkan dengan penyerahan simbol-simbol adat yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kampung Salor, saudara pemirsa. Nah, saudara pemirsa, inilah calon Gubernur Provinsi Papua Selatan orang asli Papua, dan saat ini dilakukan secara adat suku Marin di tepat di meja adat 4 mata angin, tepat di Kampung Salor, secara kultur budaya Marin, saudara pemirsa. Inilah salah satu calon gubernur orang asli Papua yang diusung dan dilakukan penyerahan secara adat suku Marin tepat di Kampung Salor. Dan penyerahan ini secara adat. Dan saat ini saudara pemirsa, Bapak Darius Gepse berdiri di atas atribut-atribut adat. Saudara pemirsa bisa saksikan seperti ini, saudara, bahwa leluhur di atas tanah ini akan mendukung, akan mengantar, menjaga setiap langkah apa yang dilakukan oleh Bapak Darius Gepse selama masa kampanye di atas tanah Marin, bahkan di seluruh tanah Papua Selatan, saudara pemirsa. Dan saudara pemirsa, saat ini kita bisa lihat simbol adat sudah dilakukan oleh orang tua adat, masyarakat adat suku Marin, tepat di Kampung Salor. Dengan saudara pemirsa bisa saksikan seperti ini. Saat ini tanah Marin mendukung dari Kampung Salor, karena inilah satu kampung yang memang diakui di selatan Papua, yaitu meja adat suku Marin, saudara pemirsa. Nah, saudara pemirsa, bisa disaksikan ini dilakukan penyerahan pemakaian simbol atribut adat karena Bapak Darius Gepse adalah orang asli Papua suku Marin, ya saudara pemirsa. Dan saat ini Bapak Darius Gepse sudah diserahkan, saat ini didampingi secara kultur suku Marin, tepat di Kampung Salor dilakukan, saudara pemirsa.
Nah, saudara pemirsa, inilah simbol adat sudah dilakukan oleh Bapak Darius Gipsy sebagai Gubernur Provinsi Papua Selatan, saudara pemirsa, secara adat kultur suku Marin yang ada di selatan Papua, saudara pemirsa. Sehingga dan saudara pemirsa, ini akan penyerahan antara suku Makleo diserahkan kepada suku Marin. Untuk anak dari Makleo akan didukung penuh oleh masyarakat dari suku Marin, saudara pemirsa. Ya, saudara pemirsa, penyerahan dilakukan dari Marin besar kepada suku Makleo, yaitu Bapak Darius Gipsy, calon gubernur Provinsi Papua Selatan yang pertama. Bapak melakukan gantung wati Kondopala, Imo, Esam, Sosom, Mayo. Bemoni payo gubernur Papua Selatan. Alma buyo kuwo. Ulol mengi ki alma baiki kuwo. Meraukea Bopendigo Mapi Asmat. Ulong dia bangai banga. Ibika tanggal 27 Utiwa. Penyerahan dilakukan secara adat, mengundang leluhur di atas tanah ini untuk mendampingi proses demi proses yang dilakukan oleh Bapak Darius Gipsy yang nanti akan dilakukan yang berjalannya pemilihan gubernur dan wakil provinsi Papua Selatan. Saudara pemirsa, ya, saudara pemirsa, saat ini antara Tanah Marin, Gubernur Provinsi Papua Selatan sudah berbicara mengundang moyang untuk ikut, dan sekarang, saudara pemirsa, antara Tanah Marin besar dan Makleo sama-sama mengikat, sama-sama berjanji menyerahkan calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gipsy, kepada jangan kalian. Alba memang ya perlu pagar atau ini yang lebih. Maka bahwa teman-teman saya bermain ada punya sifat. Ikuti beni kalian. Alma pengagaliku. Ikia yang itu naun maban. Mal botol ban. Ini pilihan. Udah kayak gue. Menjaga teman-teman menjaga tuh. Menangis tanggung jawab. dari Makleo memberikan tanggung jawab kepada masyarakat Marin tepat di Kampung Salur untuk menjaga, lindungi Bapak Darius Gipsy untuk merebut gubernur Provinsi Papua Selatan yang pertama. Supaya Darius Gipsy menjadi gubernur di tanah Marin. Jangan mendukung kepada siapapun karena mereka adalah pemilik negeri ini. Jangan kepada siapa-siapa.
semua itu hanya on kami Pak yang asli secara dasar. Ini adalah anak kami semua. Bukan kami punya sendiri, kita semua punya anak. Mari kita dukung. Tolong beritahukan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tidak hadir. Mari dukung. Ini asli orang Mali. Itu saja. Terima kasih. Saya mau bicara sedikit. Kita punya anak ini, dia ikut persyaratan adat. Betul-betul dia ikut, dia masuk. Sekarang dia ada berdiri ini. Calon gubernur kalau tidak ikut, cara ini, dia bukan gubernur. Gubernur nanti dia. Saudara pemirsa, saat ini Bapak melakukan kasih mandi. Nama gubernur kahile Dan noken calon kohabram. makin calon kelabaran. Nah, tidak besar. Itu mencari dari sosok awal. Saudara Darius sudah menerima mitra adat. Lapor ini jangan nanti di situ. Siapapun tidak akan mau keluarkan dari tahun jadi mitra adat. Jadi saudara Darius, mari bangun daerah, bangun manusia sesuai dengan kemampuan saudara Darius. Mari secara orang Malin. Malin tidak bisa suku bangsa lain bangun. Dari leluhur sudah ada Malin itu bangun diri sendiri. Tidak bisa orang lain bangun. Mari coba kami nyatakan, Darius mari. Sekarang kami orang tua sudah kasih meteran. Adat sosok. Terima kasih. Calon gubernur kalau tidak ikut bagian itu bukan calon gubernur. Kalau calon gubernur harus begitu. Ini sah dari kita orang Marin. Ini adalah rekomendasi dan meterai yang sah. Walaupun kurus kelihatan kita, tapi leluhur dari Apakbolang Adat hari ini ada hadir mendukung Darius jadi gubernur Papua Selatan. Sebagai anak Mali lagi. Dia kan enak. Masih mahit ini kayak mati. Bawa tidak apa-apa. Sendiri tuh. Woi, kau tahu? Kau itu kamar mandi. Tahu? Ya, saudara pemirsa, sudah selesai lakukan penyerahan secara adat budaya Marin tepat di Kampung Salor Kampung, tepat di meja adat. Dilakukan ritual, diminta untuk moyang leluhur di atas tanah ini untuk mendampingi proses-proses yang dilakukan. Dan saat ini sudah selesai penyerahan secara adat Marin antara Marin dan Makleo sudah bersatu untuk akan mendukung calon gubernur asli atau Bapak Darius Gipse dan untuk maju sebagai gubernur Provinsi Papua Selatan yang pertama. Sehingga Bapak Dr. Andos Johannes Kulba Gipse mengantarkan kedua calon untuk datang ke Kampung Salor untuk meminta izin kepada para leluhur di atas tanah ini, didampingi langsung oleh tokoh sentral pencetus ide lahirnya Provinsi Papua Selatan, yakni Dr. Andos Johannes Kulba Gipse. Nah, saudara pemirsa, saat ini Christian Gipse dilakukan pemakaian simbol-simbol adat diterima secara adat suku Marin karena Christian Gipse adalah keturunan dari orang asli Papua, bapaknya suku Marin, saudara pemirsa. Dan saudara pemirsa bisa saksikan ini dilakukan pemakaian simbol adat dilakukan oleh mama-mama dikasih pakai kepada sebagai anak. Mereka melakukan kasih pakai simbol-simbol adat, saudara pemirsa. Kita bisa saksikan seperti itu.
Disaksikan langsung, Sobat Pemirsa bisa saksikan Bapak Dr. Anus Johannes Probakepse melihat keponakannya diserahkan, dikasih pakai simbol-simbol adat oleh masyarakat adat di Kampung Salor, Saudara Pemirsa. Dan Woi, kamu main. Taruh di apa ini piring ke apa? Di atas mana mau? Ya, Bang. Oh, kamar. Koi. Bisa akan dikasih pakai meterai atau digambar buka, Saudara Pemirsa. Kita ikuti. Saudara Pemirsa bisa saksikan calon Bupati Merauke Bapak Christian Gepse. Saat ini masyarakat adat melakukan gambar muka pengenalan sebagai simbol suku Marin, penyerahan secara adat kepada Bapak Kris untuk melanjutkan proses yang dilakukan, proses pencalonan calon ketika beraktivitas dan kampanye di mana-mana, Saudara Pemirsa. Sudah bisa Bapak Christian Gepse sebagai calon Bupati Kabupaten Merauke dan Bapak Darius Gepse sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Selatan. Sudah bisa. Saat ini tepat di Kampung Salor, meja adat masyarakat setelah melakukan penyerahan secara adat untuk kedua calon untuk maju sebagai Gubernur Provinsi Papua Selatan dan calon Bupati Kabupaten Merauke. Sudah bisa. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, calon gubernur kita Darius dan wakil gubernur Petrus untuk maju dalam pilkada Provinsi Papua Selatan. Rencana kita lalu bersama yaitu penyambutan calon gubernur dilanjutkan dengan ritual adat. Setelah itu kita doa bersama dan orasi kami.
Ya, Bapak Kris GFC selaku Bupati Kabupaten Merauke. Saudara pemirsa, saat ini Bapak Christian GFC diserahkan secara adat suku Marin tepat di Kampung Salor. Salor adalah meja adat suku Marin dari 4 penjuru matangnya, dan saat ini calon Bupati Merauke Christian GFC diterima secara adat dan akan dikawal secara baik dari pihak adat, saudara pemirsa. Saat ini akan dikasih pakai metrai adat. Simbol adat yang dilakukan kepada Bapak calon Bupati Kabupaten Merauke, Bapak Kris GFC, untuk lanjut diterima secara adat. Dan saat ini calon Bupati Merauke Bapak Kris GFC menerima wati sebagai tanda ikatan, meminta leluhur di atas tanah ini untuk sama-sama berjalan melangkah dalam proses kampanye dan sampai dengan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Merauke. Saudara pemirsa, ini proses adat yang sementara dilakukan tepat di Kampung Salor. Dan saat ini saudara pemirsa, kita bisa saksikan setelah diterima dan Kris melakukan gantung yang dinamakan kahu. Penyerahan simbol pembunuhan babi dari calon Bupati Kabupaten Merauke Bapak Christian GFC. Selanjutnya kita akan saksikan penyerahan tongkat babi dari Bapak Daniel selaku calon Gubernur Provinsi Papua Selatan kepada Bapak Patali. Ya, kita saksikan pemukulan kepala babi oleh Bapak Liberatus. Kemarin naik nomor turun adalah nomor 21. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada masyarakat Madin selaku tuan rumah negeri. Mengapa kita mulai kampanye terbatas di Kampung Ibinahan atau Kampung Salor? Ada sebuah benang merah yang saya ingin sampaikan kenapa kita mulai dari Ibinahan. Di dalam kehidupan orang Madin, Salor merupakan meja adat
tempat persekutuan 4 golongan adat Limo, Mayo, Dusun, dan Desa. Bagi yang memahami akan aspek kultur atau aspek budaya dan aspek ritual, pasti dia akan tahu dan memulai dari itu. Oleh karena itu, kita memulai gerakan kampanye terbatas mulai dari kampung. Kita minta restu dari para leluhur 4 golongan adat supaya mereka dari alam mereka bisa memberikan dukungan restu dan mengawal seluruh perjalanan proses ini. Tetapi sebelum kita datang ke sini, Amai sudah tunjukkan kepada seluruh Madin, kepada seluruh Papua Selatan, ketika di dalam proses seleksi dimulai di 2 lembaga ini, bahkan 3 lembaga, yaitu partai politik. Partai politik yang meyakini akan pasangan ini adalah partai politik yang telah digerakkan oleh Tuhan kepada Golkar, kepada Gerindra, kepada Demokrat dan Perindo. Itulah yang menjadi fasilitas politik untuk melangkah ke KPU. KPU menyeleksi seluruh syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh calon atau bakal calon supaya bisa terus berakhir direkomendasi menjadi calon gubernur. Calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati itu tanggal 23 sudah dipastikan siapa calon-calon gubernur dan wakil gubernur. Ada proses yang sudah terjadi di KPU dan proses itu benar-benar proses yang berjalan dalam kendali Amai, kendali Tuhan. Kenapa saya bilang kendali Amai? Ketika kita punya lembaga yang mulia ini disusupi oleh penyakit kepentingan, ingin mengalihkan hak keturunan kepada pihak lain, Amai langsung bertindak pada saat tarik menurunnya ini. Supaya permainan manusia yang ingin merubah kehendak ilahi Amai itu, mereka harus sadar bahwa sehebat apapun kelicikan dan kepintaran warga kita yang kita percayakan untuk membela hak keturunan, ternyata mereka sudah melakukan kontrak yang sama sekali tidak sesuai dengan amanat dan hakikat daripada didirikannya lembaga MRPI. Jadi mereka akhirnya menukar hak Amai. Amailah satu-satunya yang bisa menentukan asli dan tidak asli. Tetapi MRP Papua Selatan bisa mengambil alih hak Amai itu untuk merubah yang bukan asli menjadi asli. Tetapi Amai
Hippokonomo karena tidak berpasangan dengan aktivitas nomor 22. Romanus Baraka karena dia sudah 2 generasi dikasih nomor 3. Sementara adik terkasih kami jadi juru kunci di dalam undian ini karena dia baru 1 generasi pakai nomor 4. Ini yang perlu dipahami. Kalau di dalam olahraga nomor 1 itu dapat medali emas. Amai sudah kasih medali emas untuk seluruh tanah besar. Nomor 1 adalah medali emas. Dan jadi sang juara adalah pemegang medali emas. Dan medali emas itu adalah nomor 1. Ya. Mengapa? Tuhan ingin menjadikan kamu menjadi nomor 1 di negeri beranugerah. Ini kamu punya anugerah. Atau tidak akan merubah nomor 1 ini menjadi nomor berapa. Jangan pernah bermain-main dengan sogokan-sogokan yang akan datang. Sekali nomor 1 harus tetap nomor 1. Jangan mau jadi nomor 2. Jangan mau jadi nomor 3. Jangan mau jadi nomor 4. Tapi jadilah nomor 1. Karena Tuhan lebih menghendaki kamu menjadi nomor 1. Itu sudah terjadi kemarin. Nah, dengan nomor 1 itu apa yang kita akan buat? Dengan nomor 1 itu kita akan membuat Papua Selatan akan menjadi provinsi perbatasan nomor 1 yang maju. Kenapa? Matahari lebih dulu terbit. Kamu dengar sekarang tanda-tanda alam. Kemarin ada guntur. Kenapa hari ini saya bicara ada guntur? Tanda-tanda alam inilah yang kamu harus pegang. Kalau saya bicara ini, alam langsung memberikan respons. Itu menjadi pertanda bahwa nomor ini adalah nomor yang benar-benar sejalan dengan kehendak Allah, sejalan dengan kehendak tanah ini. Makanya alam kasih jawaban tadi di langit dengan guntur tadi. Kemarin tidak dengar guntur. Kenapa kita bicara di sini tidak ada guntur? Camkan ini baik-baik. Ya. Tadi kan panas. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah terik matahari itu ada guntur yang bunyi? Ketika saya ngomong tentang nomor 1, ini menjadi pertanda bahwa amai, alam, adat, anem, semua sepakat untuk memberikan mahkota keseluruhan ini kepada putra-putri asli. Nomor 1 ini anugerah Tuhan, bukan
kelincahan dan kepintaran manusia. Nomor ini datang dari Amai. Ini petunjuk Amai. Dan tadi kan sudah dengar Guntur bunyi lagi. Tidak ada itu alam kasih bunyi ini kalau belum waktunya. Kenapa ada Guntur? Saya bicara sama Ustaz. Itu bertanda bahwa Guntur itu memberikan petanda bahwa apa yang sudah dianugerahkan oleh Amai untuk tanah ini jangan pernah kamu tukar. Untuk saudara-saudaraku dari Nusantara lain, mari bersatu dengan kita. Yang punya tanah ulayat itu adalah orang-orang asli. Kamu tinggal di tanah orang-orang asli. Kami sudah ikhlaskan untuk hidup bersama. Mari kita membangun hidup di atas tanah. Kita tidak pernah usir siapapun, tapi kita mau kita hidup bersama-sama di tanah. Percaya bahwa pasangan paket nomor 1 itu adalah pasangan yang benar-benar ditunjukkan oleh Allah supaya masyarakat itu harus menghadapi dengan pemilihan di kota suara tanggal 27. Tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 27 kan? Kenapa kita mulai tanggal 27 di sana? Saya kasih tahu lagi isyarat alam. Kita mulai isyarat tanggal 27 September kita mulai di salon minta restu kepada para leluhur dari golongan Rasul, lalu kita antar ke sini ke golongan Mayo Rakau. Kami dari sana Mayo Bodo di Sawia Jadi terima kasih atas perkenan saudara-saudara pewaris golongan Rasul dan Ibu Mayo yang sudah terima dalam kabul. Orang mengerti kabul nggak kabul? Dalam kabul sosok dan kabul Mayo yang kabul. Ini kami sudah masuk di dalam kabul kabul. Saya bicara isyarat alam itu dalam penelitian. Jadi ini bukan main-main. Dan jangan pernah bermain-main tanggal 27. Ini tanggal 27 bersejarah, 27 September dan 27 November. Kalau bicara soal membangun negeri ini, kami yang tahu membangun. Konsep untuk membangun negeri ini, kenapa ibu kota ada di Salon? Ini dia bersekutu dengan sejarah dari perempuan adat, sehingga konsep ibu kota ini tidak boleh mengusur Salon ini sebagai tempat bersejarah. Nanti konsep itu kita akan buat sesuai dengan makna daripada konsep seksual yang kita miliki sebagai orang lain. Dan untuk orang urusan masyarakat, tidak usah takut. Orang lain itu sama dengan tanahnya. Orang lain itu tidak pelit sama dengan tanaman. Dia menumbuhkan semua jenis tanaman dengan bijaksana. Sikap orang lain, pemimpin orang lain
itu sama, itu menjadi cerminan dari tanahnya. 10 tahun saya jadi bupati, 10 tahun saya tidak membangun gunung kekayaan. Bagaimana rakyat bisa hidup kalau bupatinya menumpuk gunung kekayaan? Ini tidak ada gunung. Jadi kamu percaya nomor 1 yang sudah dikasih oleh Tuhan, kamu semua berbalik karena sudah pilih. Pilih nomor 1, itu pasangan asli-asli. Karena Tuhan di dalam firman-Nya di Amos 9:15, Tuhan sudah katakan, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Lalu di atas tanah yang telah diberikan Tuhan genapi dengan firman Yosua 1:6, kuatkan dan teguhkan hati, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jangan kasih salah. Tuhan saja bersumpah untuk nenek moyang kita itu. Tuhan saja yang Maha Agung kasih bersumpah kepada nenek moyang untuk diberikan kepada kita. Kenapa kita manusia harus mengalihkan hati kepada orang lain? Ayat firman yang ketiga itu di kitab Ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allah yang aku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan benar. Tuhan tidak mau nomor 1 jadi ekor. Tuhan mau nomor 1 tetap jadi ekor. Ini firman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau dalam realitas yang kepala jadi ekor, nah itu makhluk baru, makhluk yang sudah berjalan dengan Tuhan dan enak. Lalu Tuhan tutup dengan nasihat keras kepada kita ini, Tuhan, jangan kamu melemparkan, memberikan barang yang kudus kepada anjing. Itu di Matius 7 dan hati tolong yang Nasrani lihat. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada bayi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakimu, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Kalau mau jadi hamba sahaya, kasihlah mahkota itu kepada orang lain. Tapi kalau mau tetap jadi tuan, jagalah kesucian mahkota itu dan berikanlah kepada mereka yang memang dikehendaki oleh Tuhan untuk memiliki mahkota. Soal program, soal rumah, rumah ini sudah karat. Banyak rumah sudah miring. Pasti akan diganti. Apa konsepnya? Jangan biarkan seluruh warga di sana ini hidup dalam rumah yang tidak layak. Sehingga data tentang perubahan masyarakat ini harus dipastikan bahwa masyarakat hidup nyaman di rumah yang nyaman. Jadi itu konsep tentang rumah kita akan datang. Data yang berikut adalah sensus penduduk untuk komposisi penduduk kita saat ini. Data yang berikut adalah mendata semua marga supaya kita membangun manusia. Bisa kasih lewat. Tahu. Kekuatan itu awas. Mereka bisa menguasai struktur ini karena mereka membangun SDM berbasis marga.
Jadi kita harus menjaga semua mata ini dengan baik dan program itu kita laksanakan dengan baik. Ya. Soal pendidikan, saya udah tahu bahwa pendidikan di negeri kita sekarang hancur pura-pura. Sebagai tim yang akan membantu menyusun program, kita akan perbaiki mobil pendidikan mulai dari sekolah dasar. Dia harus membaca, menulis, menghitung, mencoret. Dia harus bisa IT. Dia harus bisa berbahasa asing. Harus berbahasa asing. Karena dunia, kita kalau mau jadi masyarakat dunia, tidak ada kata lain. Dua ini kita ambil. IT dengan bahasa asing, dan kita bisa jadi masyarakat dunia. Orang sini bisa jadi masyarakat dunia itu lewat olahraga. Jadi pembangunan lewat unggulan talenta masing-masing. Dulu di Moningen itu ada Pras Mauset, ada Nana Marin sampai Olimpiade Pras sampai di Olimpiade Seoul. Hanya dengan olahraga. Saudara-saudara kita di Afrika sekarang menguasai dunia itu yang dulu kulit hitam itu jadi sumber penghina. Tapi dengan kelebihan talenta mereka, mereka sekarang direkrut untuk menjadi masyarakat bangsa-bangsa dengan kelebihan ini. Jadi kita akan lakukan hal itu dengan program sederhana dari Mira ke Olimpiade, dalam bahasa Indonesia dari kampung ke Olimpiade. Kita hadirkan guru-guru olahraga yang baik. Sarana olahraga kita bikin supaya anak-anak kita ini bisa memperagakan kelebihan talenta di dunia ini. Sekarang dunia ini kan sudah kemarin ke Solo. Khusus untuk lari jauh 10.000 atau 2.000 itu sudah negara dari Indonesia yang tidak ada yang bisa kalau mereka kalau sudah lari di situ itu baru dunia. Itu seluruh. Sepulang itu tidak mau kembangkan. Lalu tanah yang kita miliki ke depan kita fungsikan dengan baik. Tanah bagi orang Marin itu adalah kendaraan menuju pondok. Tapi tanah bagi orang lain juga adalah istana bagi para leluhur. Jadi jangan hancurkan istana leluhur. Ini akan menjadi perhatian dan kita kuatkan dengan pendampingan. Masyarakat di Wapeko ada foto-foto ini. Orang tanah padi dengan pola jajar lagu wadopok adalah senang. Masyarakat di Nomade, orang bisa tanam padi. Begitu mereka bilang, luas sama ini. Dulu dia masih ada itu, kita orang tidak bisa makan. Sekarang mulai. Itu karena pada pendampingan. Tidak ada kata tidak bisa, semua bisa. Yang penting kita mau dari semua adalah pendampingan. Jadi program pendampingan juga akan dilakukan dengan baik. Yang penting sekarang kita bersatu dulu. Kita menangkan kandidat paket nomor 1. Nanti ada lagi untuk bupati nomor 2. Itu nomor urut yang namanya aku. Gubernur nomor 1, kita punya anak juga nomor 2. Itu sudah pengaturan dari Amai. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, banyak konsep yang bisa kita akan sampaikan. Ya, tidak usah takut. Sampai sekarang saya berhenti jadi bupati masih tiap hari. Ya. Tiap hari. Apalagi nanti kita punya anak-anak ini dengan kekuasaan dan dengan kekuasaan itu bisa kita lakukan. Tidak ada kata lain, masyarakat harus berubah. Kita harus komit. Jangan mengulangi kekeliruan masa lalu. Lalu kecewa tidak akan merubah nasib kamu. Kecuali keputusan yang tepatlah yang akan membuat kamu itu tetap dalam perubahan.
Jadi kita dengan empat partai ini, Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Perindo, dan seluruh masyarakat pendukung, mari kita bersatu untuk kita menentukan paket nomor satu, paket yang menjadi anugerah Allah, paket yang dimulai dengan kekuatan dua tubuh dan diakhiri dengan kekuatan bersyukur. Dua tubuh bagi orang di tanah ini, saya bicara di tanggal 27, alam langsung jawab saya. Ini bukan main. Jadi kamu harus baca isyarat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah masak dan mereka yang sudah terlibat dalam proses ini. Kami hanya minta dukungan dari Bapak dan Ibu semua. Soal cerita kemajuan, nggak usah cerita kebohongan berjilid-jilid, tapi kita mau hadirkan bukti berjilid-jilid. Nanti kamu lihat saja, kita akan lakukan. Jadi besok kalau ada yang datang cerita indah, ya, biasalah kalimat indah belum tentu buktinya indah. Tapi lebih baik tidak ngomong tapi buktinya nyata. Jadi itu saja untuk ibu-ibu dari salon. Ya, kita semua kan sama-sama dijujur dong. Mari kita di sisa-sisa ini kita persembahkan sebuah pemerintahan yang benar-benar membuat masyarakat ini bisa melanjutkan bukan kita seperti yang pernah kita alami beberapa puluh tahun yang lalu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Kami akan pamit singkat saja kepada masyarakat di Mahat, masyarakat Wayau, masyarakat Par, masyarakat dari kampung Senegi, dan masyarakat lain yang telah datang ke tempat ini. Terima kasih. Siarkan kabar ini kepada seluruh saudara yang lain bahwa Amai meminta kita untuk menggenapi tanggal 27 karena waktu samanya bicara suasana itu alam langit lampu respon, berarti ini sudah sejalan dengan tiada damai dan tiada kalah. Terima kasih, selamat siang dan selamat sore. Kalau besok tanggal 27 November kita NTPS, kita dapat nomor berapa? Saya lagi nomor berapa? Terima kasih. Kita harus dapat nomor 1 karena Bapak dari nomor 1. Kita ulangi. Darius Petrus. Jaya Raya. Jaya Raya. Darius Petrus. Nomor 1. Pasti menang. Pasti menang. Nomor 1. Asli, asli, asli. Tepuk tangan. Terima kasih. Selamat kembali. Dalam mobil, mobil siapa? Oh, di situ mobil.
Ya, demikian saudara pemirsa, itulah acara koalisi kampanye tertutup yang dilakukan di Kampung Salor, IP Mahat. Saudara pemirsa, acara sudah selesai dan saat ini kami akan makan bersama masyarakat, bersama tim pemenang, serta partai koalisi. Dan saudara pemirsa, terima kasih, itu yang dapat saya bisa melaporkan langsung dari Kampung Salor, IP Mahat, tanggal 27 September tahun 2024. Demikian saudara pemirsa.